Baik, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, kita lanjut kajian fikih saum, fikih yang khusus membahas tentang puasa dan hukum-hukumnya. Hukum-hukumnya, syarat-syaratnya, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu tentunya. Kemarin kita sudah membahas 4 orang yang wajib, 4 orang atau 4 syarat wajib di dalam mengerjakan puasa. Pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, dalam artian tidak ada gangguan jiwa, tidak gila. Yang keempat adalah mampu atau kuat melakukan ibadah puasa itu sendiri. Lawan dari balik adalah sobi, anak kecil. Anak kecil itu belum balik dan tidak ada kewajiban untuk melakukan puasa. Namun ada pemberlakuan tertentu bagi anak kecil yang sudah tumbuh mendekati balik, istilahnya mumayyiz seperti ini. Lakin idza kana as-sabiyyu mumayyizan wa shoma soha. Akan tetapi ketika ada anak kecil itu sudah mumayyiz atau sering kita dengar tamyiz. Apa itu mumayyiz atau tamyiz? Anak kecil yang belum balik tapi sudah pintar, sudah bisa makan sendiri, bisa mengurusi keperluan dirinya sendiri setiap hari, makan, minum, mandi, dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu mumayyiz. Katakanlah usia 8-9 tahun, tapi belum balik, belum pernah, kalau perempuan belum pernah menstruasi, kalau laki-laki belum pernah mengeluarkan sperma, atau belum pernah mimpi lantas mengeluarkan sperma, tapi sudah pandai, sudah bisa mengatur dirinya sendiri, maka itu dinamakan mumayyiz atau tamyiz. Terus lantas dia berpuasa, maka puasanya sah. Wasoma soha minhu. Dan ketika mengerjakan puasa dari anak kecil yang tamyiz tersebut, maka sah. Bal yu'maru lisab'i sinina. Bahkan anak yang sudah tamyiz ini, meskipun belum balik, itu orang tuanya memerintah, ya, orang tuanya mengajak ketika ia sudah mencapai usia 7 tahun. Jadi dikenalkan bahwasanya ini yang namanya ibadah sholat, ini yang namanya ibadah puasa, diajarkan, diperintah karena sudah 7 tahun. Idza atau kohu, ketika dia kuat untuk mengerjakan puasa. Kalau nggak kuat ya nggak boleh dipaksakan. Kalau si anak kecil ini usia 7 tahun diajak berpuasa orang tuanya, dilatih berpuasa orang tuanya, kok dia kuat, maka sah puasanya meskipun dia belum balik, seperti itu. Biasanya orang tua itu mengajarkannya puasa setengah hari dulu gitu kan. Ketika waktu duhur boleh berbuka, lantas dilanjutkan puasanya sampai maghrib, nggak apa-apa. Itu puasa setengah hari gitu kan untuk anak kecil yang belum balik. Itu ketika usia 7 tahun. Lantas wayu turabu alaihi li ashrin. Nah, ketika usia anak kecil ini, anak yang belum balik ini mencapai usia 10 tahun, tapi dia sudah mumayyiz, sudah pintar, bisa mengatur kebutuhan dirinya sendiri setiap hari, maka dia bagi orang tua boleh memukulnya, memukul yang sekira dorbun ghairu mubarrih. Mukulnya sekira tidak melukai, tidak membuat memar, memukul dalam rangka litta'dib atau litamrin, untuk mendidik. Tapi sekarang konteks orang tua sekarang kayaknya sudah tidak berlaku untuk memukul bagi anak yang nakal gitu kan, bagi anak yang nggak mau diajak untuk taat beribadah dan lain sebagainya. Sekarang kayaknya ditakut-takutin, kalau sudah mau ya cukup, nggak usah sampai memukul. Lantas pemukulan seperti tadi ya, pemukulannya yang nggak boleh menyakiti sekira timbul luka, memar dan lain sebagainya. Hanya memukul yang ringan, ghairu mubarih, litatib.
Nah ini ketika umur 10 tahun, meskipun ia belum balik, orang tua menyuruh untuk berpuasa. Kalau ia nggak mau, dipukul gitu kan. Kalau konteks sekarang ya boleh ditakut-takutin atau apa, sekira ia mau. Kalau sudah mau yang nggak, kalau ditakut-takutin menjadi taat, ya nggak usah dipukul. Wadhalika litamrini. Nah itu semua dalam rangka mendidik, dalam rangka melatih ya, dalam rangka melatih si anak mumayyiz yang belum balik tadi, nanti ketika ia sudah balik, maka ia sudah terbiasa melakukan puasa karena sedini mungkin sudah diajarkan orang tua. Wadzalika litamrini alaihi, dan itu kama fi sholati, sebagaimana ini yang berlaku pada hukum sholat, sama hukum sholat ini juga berlaku pada hukum puasa, yang mana ketika usia sudah mencapai 7 tahun dari anak kecilnya tapi sudah pintar, bisa mengatur dirinya sendiri, maka ya diperintah. Kalau sudah 10 tahun dan masih belum balik, sekira nggak mau mengerjakannya, ya dipukul, tapi pukulannya yang seperti tadi, yang ringan. Nah, ini poinnya. Yang selanjutnya pembahasan seperti yang di flyer, di broadcastan yang menyebar bahwasanya apakah orang renta atau orang sakit itu tidak wajib berpuasa lain. Wakadzalika la yajibu as-saumu 'alal ajizi. Begitu pula tidak wajib berpuasa bagi orang yang tidak mampu mengerjakannya, tidak mampu mengerjakan puasa. La yajibu as-saumu 'alal ajizi min anhu. Tidak mampunya karena apa? Taklilnya, ilatnya, alasannya, reasonnya, likibarin, karena sudah renta, sudah manula. Kita sering menjumpai kakek nenek yang usianya sudah lanjut, sudah benar-benar manula gitu kan. Jalan saja sudah tidak mampu, berada di tempat tidur atau ranjang setiap harinya, dan lemah. Nah ini bagi mereka boleh untuk tidak wajib mengerjakan puasa. Pun au marobin, pun juga orang yang lagi sakit, tapi sakitnya bagaimana? Sakit sekira la yurja lahu bur'uhu. Sakit yang sudah tiada kesempatan untuk tiada peluang untuk sembuh. Sakit yang potensi sembuhnya itu kecil. Misal sudah sakit parah, sakit yang sudah kronis, yang sering masuk rumah sakit, bahkan dokter menvonis usianya nggak akan panjang, sering tidak sadar. Nah ini juga tidak wajib mengerjakan puasa. Nah ini sesuai dengan firman Allah liqaulihi ta'ala, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan bagi kalian semua di dalam beragama, di dalam melaksanakan tatanan peribadatan min haraj, itu sesuatu yang sulit. Jadi Allah itu tidak menyulitkan hambanya di dalam melaksanakan ibadah. Ketika nggak mampu, semisal sangat renta, sakit yang tidak ada peluang untuk sembuh, ya nggak wajib berpuasa. Tapi wa qauluhu jalla sya'nuhu, dan firman Allah, ini dalilnya lanjutan. Saya bold ya biar kelihatan. Dalil selanjutnya, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dan barang siapa dalam keadaan sakit atau bepergian, maka hari-hari yang dimana ia tidak berpuasa karena bepergian atau sakit, maka min ayyamin ukhar, diganti di hari-hari yang lain di selain bulan Ramadan. Surat Al-Baqarah ke-184. Tapi ini bagi manula yang tadi ya, manula yang sudah benar-benar nggak bisa beraktivitas, sangat lemah di ranjang setiap harinya, dan orang sakit yang nggak ada peluang untuk sembuh, itu kan nggak wajib berpuasa. Tapi watajibu alihima al-fidyatu. Tapi diganti dengan membayar fidyah. Watajibu alaihima al-fidyatu. Fidyah itu adalah tebusan ya. Bahasa simpelnya itu tebusan. Wahya tebusan karena tidak
mengerjakan puasa sebab ia sudah manula dan sakit yang tidak kunjung sembuh, itu berupa it'amu kulli yaumin miskinan, memberi makan orang miskin setiap hari, memberi makan setiap hari bagi orang miskin. Satu mud ya, muddan. Kalau di redaksi fikih-fikih yang lain itu muddan kulla yaumin. It'amu it'amu kulli yaumin miskinan muddan. Memberi makan satu mud setiap hari kepada orang miskin. Satu mud itu takaran 6 ons. Semisal orang tua tersebut satu bulan penuh tidak mengerjakan puasa karena memang sudah tidak ada daya dan kekuatan untuk mengerjakannya, maka selama 30 hari dia wajib atau keluarganya itu membayar fidyah berupa satu mud itu takaran kurang lebih 6 ons. Ya jangan, kalau dulu konteksnya itu membayar kutul balad atau makanan pokok, beras, gandum, jagung. Tapi kalau sekarang boleh dengan berbentuk nasi gitu kan. Nasi paketan, nasi kotak gitu kan, itu sudah saya kira sudah lebih dari 6 on, apalagi beserta lauknya. Seperti itu. 5 rawahu al-Baihaqi wat Tabrani. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Tabrani. Ini dulu ada sahabat Anas. Anna Anasan do'ifa. Anna Anasan do'ifa. Bahwasanya sahabat Anas itu pernah lemah, pernah tidak mampu berpuasa aman selama satu tahun. Qabla mauti. Jadi sebelum beliau meninggal selama 1 tahun penuh, sahabat Anas ini tidak mampu mengerjakan puasa sebab lemah. Fa'aftara, dan berbuka alias tidak berpuasa. Wa amara ahlahu ayyud'imu, maka nakul yaumin miskinan. Dan Nabi memerintahkan keluarga Anas untuk memberi makan setiap hari bagi orang miskin. Kalau di redaksi kitab ini tidak disebutkan kadar wajib mengeluarkan fidyahnya, tapi di kitab fikih-fikih yang lain, terutama fikih Syafi'iyah, itu 1 mud ya, setiap hari 1 mud dari hari yang mana ia tidak berpuasa sebagai gantinya atau fidyah. Qala al-Haythimi fi majma'iz zawaidi wa rijalihi rijalus sahihi. Nah, ini sifat dari hadisnya, rijalnya atau rawinya rawi sahih, benar. Wa fi riwayatin ukhra, dan di dalam riwayat hadis yang lain, anna Anasa ibnu Malikin kabiro, bahwasanya Anas ibnu Malik itu sudah manula atau telah renta, hatta kana la yaqdiru ala syiyami, sampai-sampai karena sudah manula, renta, tua, beliau tidak mampu untuk berpuasa. Makanya yufti. Kemudian keluarganya ini membayar fidyah sesuai perintah Rasulullah. Dzakaraha al-Bukhariyu ta'liqan, sebagaimana yang telah dituturkan oleh Al-Bukhari atau yang disebutkan oleh Al-Bukhari di dalam hadisnya. Waqala Ibnu Abbasin, dan Ibnu Abbas berpendapat, idza ajaza asy-syaikhu al-kabiru anis at'ama, ketika ada orang tua yang sudah tidak kuat melakukan puasa, sudah renta manula, at'ama, maka wajib memberi makan dari setiap hari satu mud. Ini ada redaksi muddan ya. Ankul wajib bagi orang tua tersebut yang nggak mampu berpuasa memberi makan setiap hari, tidak mampu selama 17 hari. 13 hari sebelumnya mampu berpuasa, tapi pas ketika 17 sisanya nggak mampu berpuasa, maka fidyahnya itu 1 mud dikalikan 17, berarti 17 mud. Mud itu adalah ukuran kira-kira atau kurang lebih 6 ons.
dari makanan pokok seperti itu. Qala ad-Daruqutni isnadu sahihun. Imam Daruqutni berpendapat bahwasanya sanad hadis ini adalah sanad yang sahih. Tadi orang yang sakit yang tidak ada peluang untuk sembuh atau peluang sembuhnya itu kecil. Sekarang wal maridu alladzi la yurja bur'uhu fi makna syekhil ajiz, dan orang sakit yang tidak ada potensi sembuh atau yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Fi makna syekhil ajizi. Ini yang dimaksud demikian adalah orang yang tua, orang yang sudah manula, yang tidak mampu lagi untuk mengerjakan puasa. Tetapi wa amma idza ajaza anil it'ami fala syai'a alaihima. Orang manula yang sudah renta, nggak mampu berpuasa, dan orang orang yang sakit yang tidak ada potensi untuk sembuh, itu kan pertama hukumnya wajib membayar fidyah sebagai tebusan karena dia tidak mengerjakan tidak mampu mengerjakan puasa. Itu kalau ia mampu. Lantas bagaimana bagi orang tua atau orang yang sakit tidak tiada kunjung sembuh tapi nggak mampu untuk membayar atau untuk memberi makan orang miskin karena dia juga miskin, misal seperti itu. Anil it'ami fala syai'a alaihima, maka ya nggak ada tuntutan bagi keduanya karena dia juga nggak mampu, sakit-sakitan, nggak kunjung sembuh dan sudah renta semisal, ya tidak usah membayar fidyah, tiada kewajiban membayar fidyah. Liqaulihi subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menuntut suatu hambanya, Allah tidak menuntut kepada hambanya sesuatu yang tiada mampu untuk dikerjakan olehnya, seperti itu. Sekarang orang yang sakit tapi ada potensi sembuh, misal seperti kita masih muda, kadang juga sakit kayak demam yang tinggi, yang muntaber atau demam berdarah, tapi lemas, potensi sembuh besar. Hanya saja kala itu nggak mampu untuk berpuasa karena ya sakit, butuh asupan gizi. Tsummal maridu idza kana yurja bur'uhu fala fidyata. Nah ini bagi kemudian orang yang sakit yang ada potensi sembuh seperti yang saya jelaskan tadi, seperti penyakit-penyakit ringan yang ada potensi sembuhnya, fala fidyata, maka nggak wajib membayar fidyah baginya alaihi. Namun wajibu alaihi intidharul qada'i, maka dan wajib baginya intidhar itu menunggu masa, menunggu waktu sekiranya imkan atau luang mengkodok apa yang ia tinggalkan dari mengerjakan puasa kala dia sakit, semisal di luar Ramadan pas di bulan Dzulqa'dah, maka dia boleh untuk mengkodok, nggak usah membayar fidyah karena dia berpotensi sembuh. Wa fa'alahu idza qadara alaihi ta'ala, dan ia kerjakan ketika dia mampu, maksudnya dia sudah sembuh dari sakitnya. Qaulihi ta'ala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka barang siapa dari kalian semua sakit, ya, atau sedang bepergian, maka hari-hari yang tertinggal karena sakit dan bepergian, hari yang tertinggal dari mengerjakan puasa sebab sakit atau bepergian, maka min ayyamin ukhar, maka diganti atau diqadha di hari-hari yang lain di luar Ramadan. Itulah para hadirin uraian ringkas dari pemberlakuan anak kecil. Pertama poinnya, anak kecil yang sudah mumayyiz, yang sudah tamyiz, sudah cakap, sudah pintar, sudah bisa mengatur kebutuhan dirinya sendiri. Itu kalau dia puasa,
meskipun belum balik, maka puasanya sah. Dan bagi orang tua melihat anaknya sudah tumbuh 7 tahun usianya, maka ya diperintah untuk berpuasa dan sholat meskipun belum balik. Dan ketika usia 10 tahun, menapaki usia 10 tahun, maka ya dipukul sekilas dorbun ghairu mubarrir, pemukulan yang tidak menyakitkan dalam rangka litamrin mendidiknya, supaya terbiasa nanti kalau sudah balik dia terbiasa melakukan puasa dan sholat. Selanjutnya bagi orang yang sudah renta, benar-benar tidak ada daya, dan orang yang sakit yang tidak ada potensi sembuh, maka di sini tidak wajib untuk berpuasa. Namun wajib menggantinya dengan membayar fidyah berupa memberikan makan setiap hari dari hari yang ditinggalkan dari puasa, itu 1 mud, kadarnya kurang lebih 6 ons beras kalau konteks di Indonesia. Kutnya, kut itu makanan pokoknya berupa beras, tapi ya jangan beras saja. Sekarang ada paket semisal nasi kotak itu lebih dari 6, lebih bagus seperti itu ya. Dia sebagai tebusan. Lantas kalau dia nggak mampu untuk untuk memberikan tebusan atau fidyah, ya tidak wajib untuk membayar bagi keluarganya. Ini berdasarkan pengambilan hadis ketika Anas bin Malik sebelum meninggal ternyata pernah setahun tidak mampu untuk mengerjakan puasa. Nabi menyuruh keluarganya untuk membayar fidyah sebab keluarganya itu mampu memberikan tebusan berupa fidyah tersebut. Selanjutnya kalau orang yang sakit seperti kita, sakit yang ada potensi sembuh, maka yang nggak ada kewajiban untuk membayar fidyah. Kewajibannya ya diqadha di kemudian hari. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit yang saya bisa sampaikan pada siang kali ini, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf kiranya ada kekurangannya, dan tak henti-hentinya saya infokan bahwasanya kalau ada pertanyaan sekitar keagamaan ataupun apapun yang berkaitan dengan materi yang sudah saya sampaikan, boleh chat WA di nomor saya Muhammad bin Arif atau rekan saya Ustadz Hari Cahya Setiawan. Baik Bapak Ibu sekalian, adanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Ibu. Afwan.